Halo semua, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Tri Supri Jadiliu dengan NIM C1B019080 dari kelas manajemen R001. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan tugas perpajakan mengenai cara dan sistem pemungutan pajak, tarif pajak, dan fungsi pajak. Adapun pembahasan yang akan saya bahas pada kesempatan kali ini ada 4. Yang pertama, penerapan perpajakan di Indonesia. Yang kedua ada sistem pemungutan pajak. Selanjutnya ada tarif pajak. Dan yang terakhir mengenai fungsi pajak. Langsung saja kita ke materi yang pertama mengenai penerapan perpajakan di Indonesia. Jika dilihat dari stelsel-nya, penerapan pajak di Indonesia menggunakan stelsel nyata, namun pada penerapannya menggunakan stelsel campuran. Jika dilihat dari asasnya, untuk wajib pajak dalam negeri di negara Indonesia menggunakan asas domisili. Untuk wajib pajak luar negeri di negara Indonesia menggunakan asas sumber, dan untuk wajib pajak badan dan orang asing digunakan asas kebangsaan. Selanjutnya mengenai sistem pemungutan pajak. Sistem pemungutan pajak terdiri dari 4. Yang pertama ada full self-assessment system. Yang kedua ada semi self-assessment system. Yang ketiga ada official assessment system. Dan yang terakhir ada withholding tax system. Yang pertama mengenai full self-assessment system yaitu sistem pemungutan pajak di mana wajib pajak menentukan sendiri jumlah pajak terhutang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Kalau semi self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak ada pada dua pihak, yaitu wajib pajak dan fiskus. Yang ketiga, official assessment system adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya ada pada pemungutan pajak. Besarnya pajak ada pada pemungutan pajak atau fiskus. Yang keempat, withholding tax system adalah sistem pemungutan pajak di mana wewenang untuk menentukan besarnya pajak diserahkan kepada pihak ketiga yang ditentukan atau yang ditunjuk oleh negara. Materi selanjutnya mengenai tarif pajak. Tarif pajak dibedakan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada tarif pajak tetap, yang kedua ada tarif pajak sepadan atau proporsional, yang ketiga ada tarif pajak yang meningkat atau progresif, dan yang terakhir ada tarif pajak yang menurun atau degresif. Tarif pajak tetap adalah tarif pajak yang besarnya tetap dan tidak tergantung pada nilai objek yang dikenakan pajak. Contoh dari tarif pajak tetap yaitu bea materai 3.000, bea materai 6.000, dan sekarang ada bea materai 10.000. Selanjutnya ada tarif pajak yang sepadan, yaitu tarif pajak yang persenannya mengenakan tidak berubah, berapapun jumlah yang dikenakan pajaknya. Misalnya tarif pajak hotel dan restoran sebesar 10% dan tarif PPN sebesar 10%. Yang ketiga ada tarif pajak yang meningkat atau progresif, yaitu tarif pajak yang persen pengenaannya semakin meningkat, maka jumlah yang harus dikenakan pajak meningkat pula. Misalnya tarif PPh pasal 7 mengenai DPP wajib pajak OP dalam negeri sampai dengan 50 juta yaitu 5%, dari 50 juta sampai 250 juta 15%, 250 juta sampai 500 juta 25%, dan 500 juta ke atas 30%. Yang terakhir mengenai tarif pajak yang menurun atau degresif, yaitu tarif pajak yang persen pengenaannya semakin menurun, maka jumlah yang dikenakan pajak meningkat. Tarif ini jarang dilakukan untuk negara-negara berkembang. Contoh dari tarif pajak yang menurun ini seperti dasar pengenaan pajak. Jika 1 juta maka 10%, 2 juta 9%, 3 juta menjadi 8%, dan 4 juta menjadi 7%. Selanjutnya kita masuk ke materi fungsi pajak. Fungsi pajak secara umum ada 2. Yang pertama untuk sebagai budgeter atau anggaran, dan untuk sebagai regular atau regulasi. Sebagai dari budgeter maksudnya adalah pajak merupakan salah satu alat atau sumber untuk memasukkan uang
dari masyarakat berdasarkan undang-undang ke kas negara. Hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara. Selanjutnya, sebagai fungsi regulasi, pajak digunakan untuk mengatur atau untuk mencapai tujuan tertentu di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, pertahanan, dan keamanan. Contohnya, pajak tinggi dikenakan terhadap miras, dikarenakan tujuannya untuk mengurangi konsumsi miras di masyarakat. Sekian materi dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Salam sejahtera untuk kita semua.